Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa. Oke, siang ini kita akan membahas tentang jQuery gitu ya. jQuery. Nah, jQuery ini merupakan bahasa pemrograman yang basicnya adalah JavaScript gitu ya. JavaScript dia running di web browser gitu ya. JavaScript yang running di web browser ya. Sebetulnya ada juga JavaScript yang running di server gitu ya, tapi yang kita bahas kali ini adalah JavaScript, dan dia merupakan framework gitu ya yang jalan di web browser gitu ya. Sebentar, ini saya presentasikan. Nah, jQuery gitu ya. Jadi ini bahasa pemrograman yang jalan di server, dia digunakan untuk berinteraksi dengan HTML terutama gitu ya, berinteraksi dengan HTML. Oke, sebentar saya tak pasang tablet saya. Oke, sebentar. Ya, ini ya jQuery ini ya. jQuery ini merupakan oke, sebentar, merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk interaksi dengan HTML gitu ya, terutama ya interaksi dengan HTML. Nah, ini merupakan ya semacam library JavaScript gitu ya, library JavaScript. Kalau ya sebetulnya urutannya adalah kita mempelajari basicnya JavaScript gitu ya, tapi saya kira itu terlalu lama gitu ya, jadi kita akan langsung mempelajari jQuery aja gitu ya, karena ini relatif lebih mudah. Dan ini adalah library atau framework JavaScript yang paling banyak dipakai gitu ya, paling banyak digunakan. Dia paling banyak digunakan. Oke. Nah, untuk menggunakan JavaScript kita harus mendownloadnya dulu gitu ya, mendownload dari situsnya, atau tidak didownload juga bisa sih sebetulnya gitu ya, tapi saya akan perlihatkan cara mendownload dulu, cara download ya, cara download saja. Nah, kita pakai CDN seperti kemarin juga bisa sih, jadi kita langsung pakai jQuery yang online gitu ya. Nah, tapi kali ini saya tunjukkan yang cara offline-nya seperti apa gitu ya. Oke, nah saya akan menggunakan editor ini ya, editor NetBeans ya. Kemarin kita menggunakan editor Visual Studio Code gitu ya, tapi karena saya tidak terbiasa dengan editor itu dan saya terbiasa dengan NetBeans, saya pakai yang NetBeans ini saja. Nah, sebelumnya saya akan memasukkan project yang kemarin itu kita buat gitu ya. Saya akan masukkan di sini. Oke, ini sebagai project PHP gitu tidak masalah. Oh, sebentar. Existing. Kemarin kita letakkan di directory di ini dulu, di home, kemudian kalau tidak salah itu di kuliah, terus ini di sini sepertinya ya, pemrograman web, terus uji coba halaman web. Nah, ini ya, kemarin itu kita masukkan di sini tuh project-projectnya. Oke, ini langsung finish saja nggak masalah. Nah, ini ya, ini yang kemarin file-file yang kita buat kemarin gitu ya. Sekarang ini kita akan mencoba jQuery ya. Saya akan kelompokkan tersendiri aja deh. Uji
jQuery gitu aja deh. Nah seperti ini. Nah nanti file-file contoh jQuery ini kita masukkan di sini gitu ya. Kita masukkan di situ. Nah sebelumnya kita akan mendownload dulu ya, mendownload jQuery-nya. jQuery, nah ini ada link downloadnya, ini situsnya ya, jQuery.com. terus ini kalau kita mau download dia download, kita pakai yang ini, yang production jQuery 351 ini tinggal kita klik kanan aja nih, klik kanan save link as gitu ya, save link as, kemudian kita save di directory tempat kita menyimpan dokumen HTML nya tadi itu ada di sini, pemrograman web, uji coba halaman web, uji query gitu ya, uji jQuery, kita save di situ aja. Nah kemudian kita lihat ini di dalam editornya kita sudah kelihatan nih apa namanya jQuery nya gitu ya. Kemudian kita next kita lihat slide-nya ya, slide-nya next-nya apa ini. Oke. Nah kemudian kita gunakan jQuery tadi dengan pernyataan seperti ini gitu ya di dalam halaman HTML. Kita coba di editornya, kita coba bikin halaman HTML gitu ya, new HTML file, kita beri nama jQuery strip pertama gitu aja deh, itu ya, enter aja nih, terus finish. Nah ini template HTML nya, ini saya minimize, nanti gitu ya, ini saya minimize itu ya. Nah ini tulisannya cukup besar nih ya. Nah kemudian kita memasukkan jQuery nya ke dalam HTML dengan pernyataan seperti ini gitu ya, pernyataan seperti ini. Tapi ini nanti agak beda di sini ya, tadi nama file kita agak panjang gitu ya, agak panjang. Nah elemen script ini kita letakkan di dalam head biasanya gitu ya, di dalam head sini. Ini kita beri ruang sedikit gitu ya. Nah nah kita taruh di sini nanti. Nah caranya seperti apa? Caranya tinggal ini aja sih, ini kita klik, kemudian kita drag and drop di sini, kita lepaskan. Nah itu ya. Nah ini kita sudah memasukkan JavaScript-nya gitu ya. JavaScript-nya sudah kita masukkan, berarti ini sudah siap gitu ya, sudah siap kita pakai gitu ya. Kita simpan dulu, save. Kemudian kita cek presentasinya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah kita ke sini dulu gitu ya. Jadi untuk menjalankan jQuery-nya kita harus membuat script dulu gitu ya. Kita letakkan script-nya. Script yang akan kita letakkan itu kita taruh di sini, script. Scriptnya kita sebentar. Nah kita letakkan di sini. Jadi ini saya beri kode jQuery gitu ya, ada di sini. Nah gitu ya. Ini komennya bener apa salah ya, saya agak lupa ini. Oke, nah nanti kode jQuery nya kita letakkan di sini itu ya. Nah untuk menjalankan jQuery itu kita harus menaruh gitu ya script tadi. Kita harus menggunakan pernyataan ini ya, pernyataan ini untuk memulai JavaScript-nya gitu ya. Jadi kita bikin pernyataan $, terus dokumen,
$dokumen seperti ini gitu ya. Terus titik ready gitu ya. Terus function. Nah, kita siapkan seperti ini dulu. Jadi persis seperti ini gitu ya. Jadi untuk menyiapkan kodenya kita buka pernyataan seperti ini. Nah, kita buka pernyataan seperti ini. Atau seperti ini juga bisa sih kayaknya gitu ya. Tapi kebiasaan saya menggunakan yang model seperti ini ya, dokumen ready kemudian function. Saya akan menjelaskan arti dari pernyataan itu. Jadi ini artinya adalah jika dokumen HTML-nya sudah ready gitu ya, sudah terdownload semua gitu ya dari server, maka fungsi ini akan dijalankan, di run gitu ya, fungsi itu dijalankan. Nah, apa yang harus, kalau function itu kan di dalamnya harus ada kode gitu ya. Kode-kode dari function itu ada di mana? Ada di sini. Nah, ini. Jadi nanti kode-kode fungsinya berada di dalam kurung kurawal sini gitu ya. Ini nanti ada kode yang dijalankan gitu ya, dijalankan oleh function tersebut gitu ya. Kode yang dijalankan oleh function tersebut ada di situ gitu ya. Nah, oke. Jadi kodenya nanti ada di dalam situ. Nah, kode ini kan ada banyak baris gitu ya. Di dalam kurung kurawal itu nanti bakal ada banyak baris kode-kode gitu ya. Kode-kodenya akan sangat banyak. Nah, ini kita beri ruang. Ini dengan cara kita enter ke bawah. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, ini. Jadi saya beri keterangan jika dokumen HTML sudah ready gitu ya. Jalankan kode di bawah ini. Nah, gitu ya. Nah, artinya seperti itu. Nah, sekarang saya beri contoh yang paling sederhana gitu ya. Jadi contoh yang paling sederhana untuk mengetes jQuery-nya sudah jalan atau belum adalah dengan cara kita begitu dokumennya ready, kita jalankan ini alert gitu. Kita tampilkan message box gitu ya. Kita tampilkan message box. Jadi ini kita jangan dokumen ready jQuery sudah bisa dijalankan. Nah, seperti ini aja deh. Simpan. Kemudian kita coba di dalam web browser gitu ya. Kita coba di dalam web browser. PW. Nah, ini PW 2020 ini. PW 20. Nah, ini yang kita tadi membuat direktori ini kan, uji jQuery. Terus ini yang tadi kita download, ini file contoh kita yang pertama gitu ya. Ini kita klik gitu ya. Jadi sebelum saya klik, saya akan jelaskan dulu di sini. Jadi kalau dokumen HTML-nya itu sudah ready, maka ini akan dijalankan nih alert gitu ya. Alert ini merupakan message box gitu ya. Message box. Nanti akan tampil message box gitu ya setelah dokumennya sudah terloading gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini kita klik. Nah, kemudian tampillah ini message box-nya gitu ya. Ini adalah message box-nya. Message box gitu ya. Kalau sudah seperti ini berarti jQuery-nya sudah siap.
jQuery sudah jalan. Nah gitu ya, jQuery-nya sudah jalan. Ini tinggal kita oke saja sih ini ya, oke. Nah itu ya, muncullah halaman ini, halaman HTML. Nah itu cara melihat apakah jQuery-nya sudah bisa jalan atau belum gitu ya. Tadi kita lihat nih di halaman HTML-nya cuma ada tulisan ini gitu ya, to do write content gitu. Ini dari template-nya. Ini akan saya ganti dulu jQuery pertama gitu ya, jQuery pertama. Ini juga sama nih, ini kita ganti jQuery pertama. Kita reload lagi, reload. Oke, jQuery pertama. Nah gitu ya. Oke, kemudian kita kembali ke slide. Nah pada prinsipnya jQuery, apa yang dilakukan oleh jQuery ini prinsipnya sangat sederhana ya. jQuery itu pada prinsipnya dia melakukan dua hal gitu ya, yaitu dia melakukan sebentar, ini setting tablet saya kan saya lihat dulu. Jadi jQuery akan melakukan dua hal, yaitu yang pertama melakukan get, kemudian dia melakukan action. Getnya get apa? Ini get ini biasanya beliau melakukan akses terhadap HTML. Kemudian setelah bisa melakukan akses terhadap HTML, dia melakukan aksi itu ya, melakukan aksi atau pekerjaan lah, melakukan pekerjaan gitu ya. Contohnya seperti inilah. Ini ada div-nya diakses, kemudian div-nya disembunyikan gitu ya. Nah saya akan kasih contoh contoh itu ya, contoh div itu saja deh. Saya akan kasih contoh div itu di sini ya, di sini aja, di file pertama itu tadi itu ya. Nah ini nih, ini ada div gitu ya. Ini alertnya akan saya nonaktifkan. Sekarang gini, ini kita lihat ada elemen div gitu ya, ada elemen div, kemudian ada datanya, ada datanya juga gitu ya, elemen div. Nah elemen div ini akan kita akses gitu ya, akan kita akses gitu ya. Nah cara mengaksesnya seperti apa? Cara mengaksesnya cukup sederhana. Caranya adalah dengan cara seperti ini, bintang, kemudian dalam kurung, kemudian titik koma, kemudian div. Nah itu ya, itu artinya kita mengakses semua elemen div kita akses gitu ya, semua elemen div kita akses. Kemudian setelah elemen div kita akses, kita beri action gitu ya, kita beri actionnya apa? Actionnya misalkan actionnya adalah klik gitu ya, klik. Nah seperti ini, actionnya klik. Nah gitu ya, saya beri keterangan dulu. Aduh, di sini aja deh, akses elemen div, kemudian beri action, beri event klik. Nah gitu ya, beri event klik. Kemudian setelah kita beri klik, dan kliknya itu harus ngapain gitu kan, klik apa yang harus dilakukan di dalam klik itu tadi gitu ya. Setelah klik itu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi ini kalau kita klik, maka kita akan menjalankan sebuah
fungsi. Nah, kita menulis seperti ini lagi gitu ya. Kita jalankan sebuah fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya kita taruh di sini nih. Kode fungsinya kita taruh di sini. Nah, contohnya kode fungsinya yang paling sederhana adalah kita alert gitu kan. Alert lagi gitu ya. Terus di sini kita beri keterangan. Elemen div berhasil diakses dan diberi event klik. Nah, gini aja deh, save gitu ya. Nah, sekarang kita coba simpan. Simpan itu sudah save. Nah, sekarang kita coba refresh di sini. Oke. Nah, ini kan elemen div. Ini kan tulisan ini berada di dalam elemen div gitu ya. Ini adalah elemen divnya. Divnya nanti akan kita klik gitu ya. Klik gitu ya. Terus begitu diklik dia akan alert. Menjalankan alert gitu ya. Jadi prosesnya kan seperti ini. Ada divnya diberi klik. Kalau diklik maka dia akan muncul alert gitu ya. 1 2 3 hal ini. Nah, sekarang kita coba. Ini kita klik gitu ya. Tulisan pertama ini kita klik, berhasil atau enggak ini ya. Dia berhasil memunculkan alert atau tidak, ini saya belum tahu nih. Kita coba klik. Nah, ini ya. Jadi kita lihat elemen divnya sudah berhasil diakses dan diberi event klik gitu ya. Oke, maaf. Agak pilek. Oke. Coba lagi, klik. Nah, gitu ya. Klik lagi gitu ya. Terus gitu ya. Nah, ini kita coba nanti di web browser yang lain juga sama, nanti prosesnya seperti itu. Nah, itu cara mengakses div. Saya contohkan yang lain lagi ya, untuk masih sama menggunakan. Jadi nanti ini akan berlaku di semua div gitu ya. Seandainya di sini ada div lain lagi gitu ya, div di sini, maka event itu tadi juga akan berlaku di situ gitu ya. Terus di sini saya beri tulisan yang satu paragraf gitu aja deh. Satu paragraf saya ambilkan dari buku. Ya, saya ambilkan dari sini aja deh. Dari sembarang buku ya, saya perlukan adalah ada contoh tulisan aja sih, contoh teks gitu ya. Ini saya copy, saya taruh di sini gitu ya, paste di sini. Nah, gitu aja deh. Terus simpan, terus coba refresh gitu ya, refresh. Nah, ini paragraf kedua nih. Oke, ini enggak ada jarak ya, kan saya beri jarak lah biar ada kelihatan beda gitu ya, HR gitu. Save. Nah, ini paragraf pertama, paragraf kedua. Kalau paragraf kedua ini kita klik gitu ya, nanti juga harusnya juga muncul alert juga itu ya, klik. Nah, dia muncul alert juga gitu ya. Ini diklik muncul alert juga gitu ya. Jadi nanti ini akan berlaku gitu ya. Yang ini dia akan berlaku di semua div gitu ya. Berlaku untuk semua div. Nah, gitu ya. Berlaku untuk semua div. Saya kasih contoh yang lain lagi ya.
contoh lain lagi adalah di sini saya pakai elemen lain aja deh, misalkan elemen apa ya, tabel tr td nama alamat terus kota. Nah seperti ini. Oke, tabelnya saya perlihatkan dulu. Nah sementara seperti ini saja. Kita coba lihat dulu ya. Nah ini adalah tabelnya ini. Nah seperti ini tabelnya. Tabelnya kalau kita beri klik gitu ya, kita coba. Berarti kalau kita mau beri event klik di situ, ya kita tinggal ini tabel, di elemen tabel kita kasih double klik aja deh. Double klik ini juga. Double. Nah ini double kliknya. Double klik. Terus pada saat double klik dia menjalankan sebuah fungsi. Fungsinya apa? Kasih yang sederhana saja, dia alert juga gitu ya. Alert tabel telah di double klik. Oke, nah seperti ini. Kita refresh ya. Ini refresh. Klik 2 kali di sini. Klik 1 kali dia tidak muncul apa-apa. Klik 2 kali dia muncul alertnya gitu ya. Alertnya muncul. Nah itu yang paling mendasar gitu ya. Jadi nanti ini berlaku untuk semua div gitu ya. Kemudian kita bisa mengakses elemen-elemen lain berdasarkan namanya ya, berdasarkan nama elemennya dengan cara seperti ini gitu ya. Nanti elemen-elemen lain bisa Anda akses dengan cara seperti ini, persis seperti ini gitu ya. Ya saya agak pilek ini. Oke itu ya. Oke kita kembali ke slide dulu. Slide-nya. Nah, oke. Jadi itu contoh get dan action-nya gitu ya. Get dan action-nya. Oke. Nah, itu tadi istilahnya adalah ini ya, selektor. Istilahnya adalah selektor ini. Ini yang cara kita yang pertama tadi gitu ya, dia selektor. Nah ini adalah cara yang lain ya. Cara yang lain kita mengakses elemen HTML-nya. Ini mengakses elemen HTML berdasarkan ID, ini berdasarkan kelasnya gitu ya. Kelas saya contohkan di sini. Oke, contohnya akan saya bikin di file kedua aja deh. File kedua, jQuery kedua gitu ya. jQuery kedua. Terus ini saya hapus saja nih.
Nah, biar lebih ringkas, terus saya masukkan jQuery-nya. jQuery-nya kita drag and drop aja ke sini. Nah, masuk. Terus kita siapkan blok script-nya. Kita siapkan. Nah, seperti ini. Terus dokumen ready gitu ya, ready functionnya. Nah, seperti ini. Terus di sini saya akan membuat div gitu ya, div gitu ya, div. Tapi div ini saya beri ID gitu ya, ID-nya adalah apa ya, saya sebut ya, pertama gitu aja deh, pertama. Terus saya bikin lagi nih, div lagi, div ID kedua gitu ya. Nah, gini aja cukup. Terus ini saya beri pemisah biar kelihatan. Terus antar div ini juga kasih pemisah gitu ya. Terus di pertama kita beri sebuah paragraf lah. Ini yang pertama saya copy aja nih, copy paste di sini. Terus yang kedua saya ambilkan teks dari sini, copy, saya taruh di sini, paste di sini. Saya save dulu, kemudian kita lihat dulu ya, Nah, ini ya jQuery kedua, ini menampilkan tulisan seperti ini tulisan pertama, ini tulisan kedua di dalam div-nya masing-masing gitu ya. Kemudian kita coba kita akses gitu ya, kita akses berdasarkan ID-nya. Nah, kalau mengakses berdasarkan ID-nya, kita menyebutkannya seperti ini. Nah, gitu ya, kita beri event click. Nah, terus di sini kita jalankan sebuah function. Nah, functionnya kasih yang paling mudah aja deh, alert gitu ya, alert. Terus kita kasih tulisan div pertama ya, gini aja deh, div pertama gitu ya. Kemudian untuk yang div kedua gitu ya, ini kedua diberi klik gitu ya, klik. Terus kita beri function, sebentar, function, kita beri function. Nah, seperti ini aja nih. Ini alert juga gitu ya, yang paling simpel aja, alert. Kemudian ini div kedua. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti yang ini untuk mengakses yang div pertama ini itu ya. Terus script berikutnya yang kedua ini itu ya, untuk mengakses ini div kedua itu ya. Oke, kita coba. Ini saya refresh, terus ini saya klik gitu ya, yang div pertama ini saya klik ini.
div pertama saya klik, muncul message message box atau alert gitu ya, alert pertama. Kemudian ini div kedua muncul. Nah gitu ya, itu contoh yang paling simpel. Nah eventnya itu apa saja? Event-eventnya selain klik itu bisa kita lihat di sini ya, di API documentation dari jQuery kita bisa melihat event mana event. Nah ini nih event. Nah ini adalah event-eventnya nih. Yang tadi kita coba adalah yang ini nih, yang klik gitu ya. Nah ini tadi kita coba ini dan double klik. Event-event yang lain ada banyak gitu ya. Ini ada event apa ya ini ya, contohnya ya, yang mudah dipahami ini blur gitu ya. Blur event ini sebentar, saya agak lupa nih. Blur event ini sepertinya pada saat sebuah komponen dia kehilangan fokusnya gitu ya, Oke, blur event. Saya kasih contoh apa ya? Saya kasih contoh dalam sebuah textbook aja deh. Textbook mana nih? Di sini aja. Dalam sebuah form ya. Nama .2 kemudian input tipenya teks gitu ya. Tipenya teks, kemudian ID gitu ya. ID-nya adalah nama, kemudian alamat, input, tipenya adalah teks juga, ID-nya, alamat. Nah seperti ini ya. Saya save dulu ya, kemudian kita coba lihat ya. Kita coba lihat di web browser gitu ya. Nah ini ada textbook ini ya. Nah kalau tidak salah ya, jadi pada saat saya melakukan klik di textbook nama itu ya, ini textbook nama ini dia fokus gitu ya, dia dapat fokus gitu ya. Kemudian kalau blur itu kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ingat gitu ya, blur itu adalah kejadian pada saat ini textbook nama itu kehilangan fokusnya gitu ya. Kehilangan fokusnya itu seperti apa? Kehilangan fokusnya itu pada saat misalkan ya, ini kursornya saya pindah ke alamat. Nah itu ya, jadi nama ini dia kehilangan fokusnya kalau tidak salah ya, kita coba aja deh. Entah ini betul atau salah ini ya, saya harus kita cek ini. Saya belum tahu nih, saya agak lupa dengan event blur itu ya. Berarti nanti ini ya, elemen dengan ID nama ini kita beri event blur gitu ya, kita taruh di sini aja, coba tes gitu ya. Oke, kita coba tes nama, elemen nama kita beri event blur. Kemudian kita beri function, terus kita
kita coba alert gitu ya, alert input nama blur gitu ya, input nama blur. Kita coba seperti ini aja, kita coba tes gitu ya, bisa atau enggak ini saya belum tahu nih, berhasil atau enggak ini saya belum tahu. Bismillah, kita coba klik di sini, terus kita pindah ke text box kedua gitu ya, klik, ya betul ya, jadi ini dia ngeblur gitu ya, blur. Kita coba ya, kita tambahkan sesuatu di sini, coba ya, return ini kita bisa nggak ya, return false. Kita coba seperti ini ya, saya refresh, klik di sini, terus klik di sini, ngeblur, klik di sini, oh enggak. Jadi maksudnya ini saya pengen mengembalikan kursornya ke sini gitu ya, cuma dengan pernyataan seperti ini kok tidak bisa gitu ya. Oke, apakah return 0? Coba ya, refresh, oke, tidak bisa juga, berarti bukan menggunakan pernyataan seperti ini. Oke, tapi intinya blur itu tadi untuk kejadian dimana input elemennya dia kehilangan fokus gitu ya. Terus apa lagi nih contohnya, klik itu tadi ya, klik itu yang kita coba tadi. Kita coba lihat ya, apa yang ada di dalam klik ini ya, event handler, event data, kemudian apa lagi nih, double klik gitu ya, double klik yang kita coba cari yang gampang-gampang saja ya. Terus fokus gitu ya, kalau ada mendapat fokus gitu ya. Jadi kalau kita ini hampir sama seperti event klik mungkin ya, cuma bedanya adalah kalau kita berpindah dari satu text box ke text box yang lain menggunakan tab gitu, tombol tab, itu akan kejadian fokus juga gitu ya, kejadian fokus juga ya. Fokus in, fokus out ini sepertinya sama ini dengan fokus gitu ya, ini sama dengan blur sepertinya. Oke, hover ini kalau kita mengarahkan kursornya ke di atas sebuah elemen, itu hover gitu ya, kejadian hover. Oke, key down itu kejadian atau event dimana kita menekan tombol gitu ya, menekan tombol tapi belum kita lepas, itu eventnya sudah terjadi gitu ya, belum kita lepas eventnya sudah terjadi. Terus yang key press ini adalah kejadian dimana kita menekan tombol di dalam sebuah elemen kemudian kita lepas gitu ya. Yang kedua, yang key up itu kita lepas gitu ya. Yang key press ini hampir sama dengan key down nih, tapi saya lupa ini bedanya apa ini key press ini ya. Lupa live ini saya juga belum pernah pakai.
mouse down ini kalau kita klik gitu ya, klik ditahan, klik kanan ditahan, kemudian dia akan klik kanan, klik kiri gitu ya, klik kiri ditahan, itu eventnya terjadi. Kemudian ini pada saat mouse-nya masuk ke elemen, kok ini hampir sama seperti hover ini ya. Ini kejadian dimana mouse-nya bergerak di dalam sebuah elemen, mouse move gitu ya. Oke, mouse enter ini pada saat mouse-nya masuk ke elemen gitu ya. Mouse-nya masuk ke elemen, ini mouse out ini mouse-nya keluar dari elemen. Mouse over ini hampir sama dengan hover ini. Oke. Dan lain-lain ya. Oke, sangat banyak ini. Oke, contoh yang lain lagi. Sebentar, kita kembali ke sini gitu ya. Oke, sebelum lanjut saya akan break sebentar, nanti akan saya lanjutkan ke video kedua gitu ya.